Oke anak-anak semuanya, kita hari ini akan lanjut ya ke dalam materinya. Kita masuk ke dalam, sebentar. Jadi kita hari ini akan mempelajari namanya gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu gini ya, gini. Kalau di bumi ini pernah kepikiran nggak anak? Apakah kalian pernah kepikiran misalnya bumi ini kan bergerak ya, bergerak muter terus kan, berputar pada porosnya kan. Kecuali itu bumi juga melakukan gerak revolusi. Pertanyaannya, kenapa kok kita nggak jatuh gitu? Maksudnya gini, saya cari gambarnya dulu ya yang kemarin ya. Gambar bumi dulu. Gini anak-anak, kita kan ada di atas bumi ini. Buminya kan muter terus ini, muter ya. Tapi kenapa kita nggak jatuh gitu loh, nggak terlempar? Ada yang bisa ngasih penjelasan? Karena Kenapa ada pas gaya buminya muter? gravitasi, Pak. Oke, kayak adanya gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi itu arahnya kemana sih? Arahnya kemana? Ke bawah, Atau ke mana, Rafael? ke bawah, Pak. Ke, jadi arahnya itu ke pusat bumi ya. Gaya gravitasi itu arahnya ke pusat bumi. Nah, gaya itu adalah intinya itu tarik menarik itu ya. Atau gaya itu dia yang menarik benda-benda itu agar dia tetap berada pada posisinya. Nah, akibat dari adanya gaya gravitasi, jadi kita itu memiliki namanya itu berat ya. Di kelas 7 semester 1 kan kita udah belajar tentang bedanya antara massa dan berat ya. Nah, berat itu diakibatkan adanya gaya gravitasi. Jadi eh, berat kita itu tergantung di mana kita berada. Kalau kita ada di bumi, berat kita dengan, jadi kan misalnya mau dibandingkan ya, ada di bumi dan di bulan, beratnya tentu beda. Padahal orangnya sama ya, orangnya sama, tapi kalau kamu berada di bulan, itu beratnya akan lebih kecil. Nah, kenapa di bulan beratnya lebih kecil anak-anak? Ada yang tahu? Gravitasi mungkin, Pak. Ya, gravitasi di bulan itu lebih, Lebih kecil. Kenapa? ya lebih kecil daripada di bumi ya. Gravitasi bulan itu cuma seperenam gravitasi bumi. Jadi akibatnya kalau orang ada di bulan itu akan melayang-layang. Ya, dia akan mudah untuk melayang. Kenapa? Karena gravitasinya kecil. Meskipun saya belum pernah ke bulan ya, saya juga kalau belum ke sana masih penasaran ya. Saya tahu mungkin besok ada ini ya, ada tur ke bulan. Jadi, nanti ikut. Nah, karena adanya gaya gravitasi, maka makhluk hidup dan benda-benda di atas bumi itu bisa bertahan pada posisinya. Jadi dia nggak terlempar tuh. Walaupun muternya itu cepat loh, muternya. Sekali putaran itu kan 24 jam ya, tetapi putarannya sebenarnya cepat itu. Karena ukurannya besar aja, buminya itu ukurannya besar, maka sampai semalam untuk satu kali putaran. Nah, anak-anak, di sini kan jadi eh, gravitasi benda langit itu diakibatkan adanya dua benda yang memiliki massa. Ya, dua benda bermassa itu menurut hukum gravitasi Newton. Siapakah Newton itu nanti kalian bisa lihat di Google. Jadi Newton ini yang menyelidiki
sedikit tentang gravitasi. Jadi gini anak, di sini kan ada bumi dan bulan. Jadi menurut Newton itu semua benda yang bermasanya besar kalau didekatkan akan tarik menarik. Pertanyaannya, kenapa kok di bumi ini misalnya anak, antara misalkan di sekitar kalian ada benda-benda itu, kenapa buku dan buku tidak tarik menarik? Nah, tentu punya pikiran seperti itu ya. Nah, itu karena masanya terlalu kecil. Jadi karena masanya terlalu kecil, dia nggak terlalu kelihatan tarik menariknya. Tetapi kalau benda-benda luar angkasa kayak bumi dan matahari itu kan masanya sangat besar. Jadi akan terjadi tarik menarik. Pertanyaan saya anak-anak, kenapa bulan ini tidak jatuh ke bumi? Kan ketarik ke bumi. Kenapa kenapa nggak jatuh ke bumi itu loh bulannya? Padahal kan ada tarik menarik. Ada yang bisa memberikan pendapat? Atmosfer mungkin. Oke, Kevin, terima kasih ya. Jadi gini anak-anak, ini kan bumi, ini kan bulan. Nah, gayanya tarik menarik itu bisa dicari dengan F sama dengan G, itu konstanta ya, konstanta gravitasi M1 M2 per R kuadrat. Artinya apa anak-anak? Semakin besar masanya, ini kan M-nya di sini, semakin besar masanya ini, gaya tarik menariknya semakin besar. Itu seperti itu. Jadi semakin besar massa, gaya tarik menarik semakin besar. Tetapi kalau jarak ini, ya jarak R-nya ini ya, ini kan berbanding terbalik. Jadi kalau R-nya itu semakin kecil, semakin dekat gitu loh, semakin dekat semakin besar gayanya. Dan kalau semakin jauh posisinya, gayanya semakin kecil. Nah, akibat bulan dan bumi ini memiliki massa, kan ada gaya gravitasi tuh yang hijau ini. Itu namanya gaya gaya sentripetal ya namanya. Gaya sentripetal itu akibat adanya benda yang bergerak melingkar. Ini kan bulannya kan bergeraknya melingkar itu loh. Ada gaya yang arahnya ke bumi. Tetapi akibat dari gerak ini tadi, gerak melingkar tadi, itu juga ada namanya gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini arahnya berlawanan dengan gaya sentripetal. Maka bulan ini dia tidak jatuh ke bumi, tapi tetap berusaha mempertahankan posisinya dengan dia bergerak. Ya, kalau bulannya ini diam, tidak bergerak, dia jatuh ke bumi. Nah, dia perlu bergerak untuk menyeimbangkan uh, gaya tadi ya, gaya sentripetal dan sentrifugalnya. Jadi ya bergerak itu untuk membuat keteraturan gitu. Ya. Jadi ketika bulan bergerak itu mengelilingi bumi, ada gaya sentripetal yang arahnya ke bumi, menuju pusat bumi, dan ada gaya sentrifugal yang arahnya berlawanan dengan gaya sentripetal atau mengarah keluar. Jadi membentuk suatu keseimbangan sehingga bulannya itu berada pada suatu lintasan yang selalu teratur. Nah, anak-anak, kan pada minggu yang lalu sepertinya sudah kita bahas ya. Ada yang masih ingat nggak teori geosentris itu apa? Geosentris. Siapa yang masih ingat? Daniel, Layardi, masih ingat Daniel? Ada nggak Daniel? Teori planet bumi matahari. Coba gimana Rafael? Geosentris itu ada. Teori planet mengelilingi matahari. Geosentris planet mengelilingi Matahari. matahari. Oh, gini ya. Oh, terbalik. Ya, kalau geosentris itu geo itu bumi. Ya, jadi bumi itu sebagai pusat dari tata surya itu geosentris. Nah, kalau heliosentris itu apa? Heliosentris ada yang ingat?
Ernestine? Ada Ernestine? Nggak ada. Evan? Enggak. Oh ya, Elia. Heliosentris itu matahari sebagai pusat tata surya. Ya, matahari sebagai pusat tata surya itu adalah heliosentris. Nah, terima kasih, Luis. Jadi awalnya dulu itu yang dikemukakan itu adalah geosentris. Ya, karena keterbatasan manusia mengamati bumi, maka dulu pokoknya dia patokannya ini loh, lihat matahari pagi itu lah, anak. Lihat matahari kan, mataharinya kan yang bergerak mengelilingi bumi. Itu yang disebut sebagai gerak semu ya, seolah-olah doang ya. Sebenarnya bumi yang bergerak. Nah, pada waktu itu orang terjebak di situ, melihat matahari bergerak mengelilingi bumi, maka dinamakan geosentris. Awalnya seperti itu. Namun eh, sebelum Copernicus ini Kepler ya. Jadi Copernicus dia menemukan lensa, dia bisa mengamati pergerakan planet dan dia mengembangkan teori heliosentris atau matahari sebagai pusat. Nah, ternyata si Kepler ini dia mendukung si Copernicus. Ya, Kepler ini mendukung Copernicus dengan teori yang sama. Cuman Kepler ini dia punya tambahan lagi pada teorinya. Nah, kalau yang dulu menyatakan geosentris itu namanya Ptolemeus ya. Ptolemeus itu dia uh, orang pintar pada zamannya ya, dia astronom Yunani. Nah, Kepler tadi dia menyelidiki tentang orbit. Ya, orbit planet itu seperti apa sih? Nah, menurut dia itu orbit itu bentuknya elips ya. Elips itu lonjong, bukan lingkaran ya. Orbit planet itu dia elips, bukan lingkaran. Dan dia mengemukakan 3 hukum. Jadi yang pertama itu kalau Kepler itu membahasnya begini anak. Dia membahas bahwa hukum yang pertama Kepler ya, itu orbitnya planet itu bentuknya elips dan matahari ada di salah satu titik fokusnya. Jadi gini anak-anak, ini yang di tengah ini matahari, kemudian ini bumi ya atau planet misalnya. Ini ada dia planet itu mengalami titik terjauh dan titik terdekat. Ya karena bentuknya elips dia kadang ada di dekat matahari dan kadang di titik yang terjauhnya. Nah, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua menyatakan bahwa kalau anak-anak lihat di sini, ini kan matahari di tengah, ya matahari di tengah. Kemudian eh, planet itu yang biru ini anak-anak ya, yang biru ini posisi planetnya. Nah, saya mau gambarkan di sini jarak antara C ke D dengan A ke B, ya itu harus ditempuh dalam waktu yang sama. Ya sekali lagi jarak antara C ke D dengan A ke B itu kalau kita jadi gini, kita ambil luas ini yang diarsir ini kan luasnya sama, maka jarak C ke D dengan A ke B itu harus ditempuh dalam waktu yang sama. Kira-kira sorry, bukan begitu ya nak, saya ulang ya. Jadi kan ada 2 luasan antara daerah antara C ke D dan A ke B. Ini kalau luasnya sama ya, luasnya sama, maka untuk menempuh waktu yang jadi kalau dikasih waktu misalnya misalnya 1 menit ya, misalnya kita pakai logika dulu ya, misalnya 1 menit dari C ke D dan A ke B, kira-kira untuk menyelesaikan 1 menit itu eh, lebih cepat yang mana kira-kira anak? Geraknya kira-kira ini kan jauh ya, C ke D itu kalau selama kecepatannya kira-kira lebih cepat yang mana untuk menempuh ini dari A ke A, C ke D dan A ke B ini kira-kira kalau dikasih waktu 1 menit untuk berjalan
Kira-kira yang lebih cepat yang mana? D ke C, Pak. Dari D ke C, Pak. antara C ke D dan A ke B. Ini misalnya dikasih waktu 1 menit ya untuk berpindah dari C ke D dan dari A ke B. Kira-kira dengan waktu 1 menit itu yang lebih cepat geraknya yang mana? Agar nanti waktunya sama. Dari C ke D. Oke, Kevin C ke D, Rafael C ke D, Pak. C ke D. Ada yang jawabannya A ke B? Jadi ini logikanya gini anak-anak. Ini kan dikasih waktu untuk waktu yang sama untuk menyelesaikan ini perjalanan dari C ke D dan A ke B. Maka karena A ke B itu kan dia jaraknya cuma deket ya, maka dia akan pelan-pelan di sini dari A ke B. Tetapi dari C ke D untuk menempuh waktu 1 menit itu harus cepat ya, karena jauh ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak anak? Jadi kesimpulannya adalah jika planet itu pada posisi terdekat dengan matahari, dia akan cepat geraknya. Ya, geraknya akan cepat ketika melakukan revolusi ini akan cepat. Tetapi kalau jaraknya jauh, dia akan pelan. Sampai di sini apakah bisa diterima? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau intinya itu kalau dia semakin dekat dia cepat, tapi kalau jauh dia pelan gitu. Itu intinya seperti itu. Nah, hukum Kepler yang ketiga. Ya, jadi yang ketiga ini menyatakan bahwa ketika planet itu bergerak pada orbitnya, ya, jadi kuadrat antara T itu kan periode ya. Periode itu waktu untuk melakukan satu putaran, ya. Jadi di sini dikatakan kuadrat periode berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Artinya semakin jauh dari matahari, ya, semakin jauh dari matahari, maka waktu untuk melakukan revolusi itu 1 kali putaran revolusi itu semakin lama. Ya, seperti itu. Nah, perbandingannya itu berarti eh, jadi waktu waktu jadi periode kuadrat sama dengan antara periode dan jaraknya itu dia perbandingannya 2:3 ya, 2:3. Jadi ini tadi ya hukum Kepler 1, planet bergerak mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu titik fokus. Hukum 2 Kepler, luas daerah yang dibuat oleh sapuan jari-jari selalu tetap. Maksudnya ini luas yang di kanan dan di kiri ini yang diarsir itu selalu sama ya. Maka kalau kita bandingkan waktu tadi ya, waktunya tadi itu waktu dari C ke D dan A ke B itu kan sama, maka di bagian C dan ke D itu dia akan lebih cepat agar ya untuk mengimbangi tadi ya. Kalau misalnya A ke B itu 1 menit, C ke D 1 menit, maka kalau dibandingkan seperti itu, maka pada bagian C ke D itu lebih cepat. Ya, atau dapat disimpulkan ketika posisinya dia terdekat dengan matahari dia akan cepat, kalau jauh dia akan pelan geraknya. Hukum yang ketiga Kepler, jari-jari orbit planet dipangkatkan 3 akan berbanding lurus dengan periode revolusi planet dipangkatkan 2. Itu tentang hukum Kepler ya. Ada hukum Kepler 1, 2, dan 3. Kan anak sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak tahu. Tidak ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke, di sini
untuk hari ini kan saya kan ada itu. Saya membuat beberapa pertanyaan dan pertanyaannya mungkin kalau kamu cari di buku ya mungkin nggak ada jawabannya ya. Silahkan nanti coba cari di sumber-sumber yang kira-kira itu mungkin di Google atau apa ya. Jadi nanti minta tolong nanti dikerjakan ya. Ini pertanyaannya untuk ya melatih kreativitas kalian ya. Misalnya gini, mengapa gaya gravitasi antara matahari dan bumi tidak mengakibatkan keduanya berbenturan? Ini mungkin tadi kan sudah kita bahas ya tadi ya. Tadi udah ada itu tadi alasannya apa. Nah sekarang, mengapa satu hari di planet Venus sangat lama? Maka bisa seperti itu ya. Terus, mengapa sebagian besar meteor tidak pernah sampai ke permukaan bumi? Ini ada hubungannya dengan yang sudah kita bahas dulu ya. Hubungannya dengan apa ini? Meteor ini ya apa? Dengan Pak. atmosfer ya, dengan atmosfer. Atmosfer bagian apa itu harus dijelaskan. Kan atmosfer kan banyak lapisannya tuh. Nah, nanti di bagian apanya dijelaskan. Terus yang terakhir, mengapa Indonesia tidak pernah mengalami perubahan musim seperti di Eropa? Nanti silakan dicari. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan nanti coba dikerjakan nanti jam setengah 1 kurang 5 nanti berkumpul di meet lagi ya. Setengah 1 kurang 10 ya. Setengah 1 kurang 10, oke jelas. Ya, Pak. Setengah 1 silakan dikerjakan nanti setengah 1 kurang 10 masuk di meet lagi. Oke gitu ya. Silakan boleh keluar meet jam jam 1. Sebentar. Saya screenshot dulu ya Nana, ini kan belum saya screenshot. Jam 1 kurang 10 silakan nanti masuk meet lagi. Oke, silakan boleh keluar meet. Oke. Pak, mau nanya, Silakan. itu recording dari meetingnya ini tuh di post nggak di Google Classroom? Iya. Oke.